Ya, selamat pagi para student sekalian. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran agama Katolik bersama Sir Arisman. Dan hari ini kita akan masuk review untuk persiapan penilaian tengah semester. Nah, kita review bahan materi ada dua bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu tentang kerajaan Allah, dan bab 5 itu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Sebelum memulai review ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas rahmat kebaikan yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kasih-Mu yang selalu mengalir dalam pengalaman-pengalaman kami. Teristimewa Tuhan, kami telah menyelesaikan semester ini, dan para peserta didik kami akan mengevaluasi penilaian tengah semester. Hadirlah di tengah-tengah mereka, utuslah Roh Kudus-Mu sehingga waktu yang ada ini bisa mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Dan kami yakin dengan persiapan yang baik, mereka akan mendapat hasil yang memuaskan. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, beberapa Sir munculkan soal-soal berupa panduan untuk kamu mereview kembali bahan-bahan yang sudah kita pernah pelajari. Jadi, Sir akan munculkan soalnya secara acak, ya. Bukan berarti soal yang Sir munculkan ini soal untuk penilaian tengah semester, ini panduanmu untuk belajar, ya. Maka nanti kamu harus belajar seluruh pembelajaran, video, buku, ya, dan seluruh poin-poin penting yang pernah Sir bagikan selama pembelajaran. Nah, secara garis besar yang pertama, ya, siapa saja yang terlibat dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus? Sebenarnya kalau kita lihat dari kitab suci, sangat banyak orang yang terlibat dalam kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ya, sangat banyak. Tetapi ada beberapa tokoh yang tersinggung di sini, seperti Bunda Maria yang selalu hadir selama Yesus, ya, melalui deritanya memanggul salib hingga ke Golgota. Lalu Rasul Petrus yang paling dominan di situ ditampilkan adalah ketika, ya, Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali. Lalu Yudas Iskariot, seorang rasul yang akhirnya mengkhianati Yesus. Dan ada juga Thomas yang tidak percaya sebelum melihat luka Yesus karena dia mendengar kabar kebangkitan. Lalu ada Veronica yang mengusap wajah Yesus, sebuah peristiwa yang langka di mana seorang wanita berani menembus lapisan atau para tentara yang sudah berjaga mengawal Yesus, tetapi Veronica mau mengusap wajah Yesus. Lalu ada Simon Kirene yang juga membantu Yesus memanggul salibnya. Ya, tentu di sini ada pesan, kita harus saling tolong menolong. Dan Yusuf Arimatea yang juga terlibat pada saat terakhir, di mana setelah Yesus wafat, maka dia menyumbangkan kubur untuk Yesus dikuburkan. Nah, lalu ada Maria Magdalena, seorang wanita yang selama ini boleh kita katakan bahwa Maria Magdalena ini bertobat atas pendekatan Yesus secara pribadi, sehingga dia menjadi wanita yang bertobat dan tahun hentinya mengikuti Yesus. Nah, itulah yang saya tampilkan, ya, tokoh-tokoh yang sedikit menonjol dalam kisah sengsara dan wafat Yesus. Nah, yang kedua, jelaskan kerajaan Allah dan bagaimana juga tentang solidaritas. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus sering menggunakan perumpamaan. Ya, perumpamaan Yesus sering mengajak manusia untuk bersolidaritas. Solidaritas yang sesungguhnya sebenarnya terjadi tanpa pandang bulu. Artinya, ya, mencintai siapa saja termasuk juga dengan musuh.
Nah, ini tidak gampang, solidaritas yang maksimal, ya. Nah, untuk mendalami itu maka Yesus sering menggunakan perumpamaan. Ya, nanti akan kita singgung juga di soal-soal ke depan yang berhubungan dengan perumpamaan. Berikut bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, perumpamaan Yesus disampaikan dalam rangka mewartakan kerajaan Allah, ya. Karena kerajaan Allah ini tidak sederhana untuk menyampaikannya, ya. Maka agar pendengar mampu memahami perumpamaannya dan bisa menafsirkan sesuai dengan kehidupan mereka, Yesus menggunakan perumpamaan, ya. Perumpamaan yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya kehidupan pertanian, kehidupan sekitar sungai, danau, ya. Nah, itu yang digunakan oleh Yesus. Jadi masing-masing pendengar bisa menafsirkan sesuai dengan kondisi atau situasi masing-masing. Nah, berikut jelaskan makna kenaikan Yesus ke surga. Nah, ini sebenarnya banyak maknanya. Banyak, ya. Tapi salah satu makna yang bisa kita singgung di sini adalah mengangkat kodrat manusiawi Yesus ke dalam kemuliaan Allah di surga. Ya. Tentu kita tahu bahwa Yesus adalah wujud Allah yang hadir di dunia. Dan dengan iman juga kita yakini bahwa setelah kebangkitannya, ya, di hari ke-40 maka dia naik ke surga. Nah, ini sekaligus, ya, memberikan gambaran langkah definitif bagaimana Yesus masuk ke surga. Dan dalam iman kita yakini bahwa Yesus menyiapkan tempat bagi kita umat kesayangannya. Nah, jadi demikian salah satu makna kenaikan Yesus ke surga. Nah, soal berikutnya jelaskan konteks sosial menjelang penangkapan Yesus. Jadi boleh dikatakan begini. Ada putusan final bahwa Yesus itu harus dihukum mati. Itu ada sebenarnya sederetan peristiwa yang terjadi. Dan itu terjadi juga dalam sejarah panjang bangsa Yahudi. Ya, setelah mereka diperbudak, dijajah, maka sering muncul tokoh-tokoh yang bisa mengganggu ketentraman atau ketenangan kaum penjajah. Maka konteks sosial, itu konteks sosialnya, ya. Pertama itu sebenarnya adalah perayaan Paskah Yahudi. Ya. Setiap tahun orang Yahudi merayakan Paskah yang pernah dulu, ya, ketika mereka merayakan itu saat mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, maka sebenarnya peristiwa itu adalah di mana mereka keluar dari perbudakan menjadi orang merdeka dan bebas. Ya. Nah, yang kedua adalah kondisi saat Yesus hadir di dunia, orang Yahudi itu sedang dijajah oleh bangsa Roma. Maka, ya, umumnya cenderung akan ada pemberontakan, ya, karena mereka mengingat kemerdekaan yang pernah mereka alami. Dan pada saat itu juga, ya, sering muncul Mesias palsu yang menyatakan dirinya sebagai penyelamat. Nah, jadi konteks ini mengarahkan, ya, baik pemerintah Yahudi atau orang Israel yang dipimpin oleh Herodes atau, ya, penjajah yang dari Roma, ya, oleh Pilatus. Maka akhirnya nanti ada keputusan final mengeksekusi Yesus harus dihukum mati. Nah, berikut jelaskan peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Ya, nah, awal dari kisah sengsara Yesus sebenarnya itu pada malam hari sebenarnya Yesus mengajak 3 rasul, ya, untuk berdoa bersama dengan dia. Tapi apa yang terjadi? Para rasul itu tertidur. Maka Yesus sebenarnya mengajak mereka, berdoalah bersamaku 1 jam saja. Tapi mereka tidak tahan.
Akhirnya Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani. Ya, doa Yesus di sini adalah sebenarnya sebuah lukisan bahwa Yesus ini juga sangat kelihatan kemanusiaannya, di mana dia takut akan derita itu, sehingga dia minta kepada Bapa, seandainya bisa cawan ini berlalu. Cawan dalam arti derita, salib, kematian. Namun di akhir doanya apa? Namun bukan kehendakku, kehendakmulah yang terjadi. Nah, doa Yesus ini sangat dalam maknanya dalam hal penyerahan dirinya kepada kehendak Bapa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bukan kehendak Yesus yang terjadi, tapi kehendak Bapa. Akhirnya Yesus menderita salib dan mati. Nah, jadi sebenarnya doa di Taman Getsemani ini kesempatan Yesus untuk menyerahkan diri, untuk menghimpun segala kekuatan, menerima derita salib dengan tabah. Ya. Nah, jadi itu bisa diterangkan demikian, walaupun masih banyak sebenarnya makna yang bisa diterangkan seputar doa Yesus di Taman Getsemani ini. Lalu berikutnya, ya, di antara perumpamaan yang muncul, ya, kita angkat misalnya salah satu perumpamaan tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Sebenarnya apa pesannya? Ya, tentu pernah saya minta kalian baca kisah ini, ya, bahwa dalam perayaan pesta itu, ya, ada 10 gadis, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Yang bijak mereka betul-betul menyiapkan minyaknya untuk pergi ke pesta. Tetapi yang bodoh tidak. Ya, mereka ya asal aja menyiapkan pelitanya. Rupanya kehadiran sang mempelai itu tidak seperti yang diduga. Maka yang bodoh itu kehabisan minyaknya. Nah, ketika datang mempelai, ya, maka yang bijak sudah siap untuk hadir dan masuk ke dalam suasana pesta. Nah, sebenarnya makna yang mau disampaikan di sini adalah sikap berjaga-jaga dan sikap siap siaga. Mengapa? Dalam kehidupan kita ini kita tidak tahu dan tidak ada kalkulasi pasti kapan dan di mana, ya, kerajaan Allah itu akan datang. Ya. Sama seperti akhirat. Sama seperti juga ajal kita. Tidak ada yang tahu. Dan Tuhan meminta kita supaya siap sedia, tetap berjaga-jaga. Alangkah malangnya nasib kita kalau Tuhan menjemput kita, kita berada dalam suasana dosa, suasana tak beriman. Nah, itulah tadi kekurangan minyak, ya, sudah terlambat. Nah, maka mari kita berjaga-jaga. Maka dikatakan di situ bijak, ya. Nah, terakhir, jelaskan alasan bangsa Israel merindukan datangnya Mesias. Nah, ini berabad-abad lamanya setelah kerajaan Israel runtuh, ya, masih ingat kan? Mulai dari kerajaan yang dipimpin oleh Saul, lalu Daud, Salomo, Yerobeam, Rehabeam. Nah, di situ mulai pecah kerajaan Israel. Nah, sejak runtuhnya kerajaan Israel itu hingga Yesus hadir di dunia, maka kerajaan Israel tidak pernah ada lagi. Mereka selalu dijajah. Ya, bangsa ini tak pernah lagi menikmati kemerdekaan. Maka ketika ada seseorang yang mereka anggap sebagai pemimpin, mereka betul-betul mengharapkan secara politis bahwa pemimpin itu bisa membebaskan mereka dari penjajahan, ya, dari perbudakan. Maka sangat wajar, ya, kalau mereka melihat satu tokoh, maka mereka menganggap itu seorang Mesias. Ya, boleh juga kita singgung bagaimana ketika hadir Yohanes, maka mereka menganggap Yohanes itu sebagai Mesias.
Tapi apa kata Yohanes? Oh, aku bukan dia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang datang nanti, ya, bukan seperti aku membaptis dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh. Nah, jadi bangsa Israel sungguh merindukan datangnya Mesias. Tapi ironinya apa? Ketika Yesus hadir, boleh dikatakan bangsa Israel yang menolaknya, dan tokoh-tokoh Yahudi juga yang membunuh dan menyalibkannya. Hanya segelintir orang yang akhirnya mengimani Yesus, itu diawali oleh para rasul. Dan akhirnya iman itu semakin berkembang hingga ke ujung bumi. Dalam bahasa kitab suci dikatakan sampai ke Roma. Roma pada saat itu adalah ujung bumi dalam bahasa geografi zaman Yesus. Maka akhirnya para rasullah yang membawa berita itu kemana-mana tentang iman akan Tuhan Yesus. Maka sekian review kita, ya. Saya lihat durasinya sampai hampir 17 menit. Silakan dengarkan, catat poin-poin pentingnya. Yang saya sampaikan ini banyak yang tidak tertulis. Ya, mohon kamu dengar, jangan kamu andalkan yang tertulis ini saja. Ya, dan lihat poin-poin penting selama pembelajaran kita yang lalu. Maka untuk itu mari kita menutup pembelajaran ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.